Hai Somai, ketemu lagi dengan kami di Mystical Experience. My ex. Jadi kali ini kita mau bikin video tentang apa teh? Tentang Bu Nopi ya. Ya. Nah, kita mau nanya ini endingnya gimana sih? Karena kisruh. Endingnya Kan ada yang kan kemarin tuh aku sekelas ya. Ngikutin nggak sih teh? nggak Sedikit-sedikit terlalu lah ya. nggak terlalu sih. Jadi mediasinya nggak nyampe-nyampe terus. Udah deadlock sampai 2 kali. Maksudnya nggak nemu dan nggak bisa. Kalau dana-dana masih tetap dapat ya Agus ya, tapi mungkin bukan dari siapa itu teh, penggalangan dana dari siapa itu teh, Yang Teh ngegalang Nopi ya. yang ngegalang dana dari Sumargo melalui Teknopi. Awalnya Teknopi dulu, terus datang ke podcast dari Sumargo dibukain. Ya dari mereka berdua sih jalannya. Iya jalannya, tapi kan yang sekarang yang dari Teh Nopi sama itu kan udah stop kan, Udah stop. udah stop. Yang Iya 1,4 M, sisanya yang 1,4 masih ada di rekening yayasan. iya ya, maksud Teh Ocha itu kan kalau yang dari Teh Nopi itu kan udah stop ya. Lewat Teh Nopi, bukannya dari Teh Nopi ya, yang dari lewat Teh Nopi penggalangan dananya udah stop. Cuman dia juga ya Agus ini memang masih dapat dana juga ya sebenarnya, di luar Teh Nopi ya, di luar siapa, Pak Denny ya, Pak Denny Sumargo. Pak Denny Sumargo Ya masih dapat sih, sekalipun biarpun tidak sebesar dari yang digalang sama Teh Nopi ya. dapat dari mana tuh? Dari viralnya sekarang. Ya orang-orang tertentu lah ya, dari orang-orang tertentu. Terus Karena kan ada dia juga dipanggil, dari luaran, ada dia dipanggil dari sini-sini juga mungkin. dari luaran juga ada. Ini endingnya bakal kemana nih? Ending gimana Kasus ini, kasusnya? Maksudnya ya mungkin dia menyesali nggak bisa dapat uangnya, itu aja sih. tujuan pihak sana tuh pengen duitnya ya, pengen enak sendiri apa gimana? Bukan enak sendiri sebenarnya, gini ya, yang namanya juga manusia mungkin ya, yang tadinya dia sangat berharap mendapatkan uang itu, terus akhirnya yang nggak jadi gitu kan, ya pasti kecewa ada ya. Terlebih mungkin karena kasus Agus ini, karena mukanya apa disiram gitu ya kalau nggak salah ya, akhirnya cacat ya. Mungkin dia membutuhkan uang itu untuk ya pertama pengobatan, kedua mungkin untuk biayanya dia, biaya hidup ke depannya. Ya sebenarnya itu hal yang wajar, cuman itu hal yang wajar sebenarnya ya. Cuman caranya yang salah. Caranya aja yang salah. Itu aja. Kenapa tidak konfirmasi dulu sama Teh Nopi, sama pihak-pihak tertentu ya gitu kan. Yang namanya penggalangan dana itu kan istilahnya tidak sembarangan ya. Harus ada izin ini, izin itu gitu kan. Ya menurut Teh Ocha ya, ini menurut Teh Ocha ya, salahnya di situ aja. Kenapa nggak ada konfirmasi dulu gitu kan? Mungkin kalau dari pihak Teh Nopi atau dari pihak-pihak tertentu kan istilahnya untuk biaya hidupnya itu nanti kedepannya mungkin dipikirkan juga. Tapi dari pihak A-nya ini gitu kan, muncul Sundama gurung gusuh gitu. Ya, jika sieun keburu beak gitu tah gitu kayak yang wah
1,4 M 1,5 M nih, wah Gitu. kaya raya nih kita gitu ya. Kayak LKB kayak manggih mulut non manggih naonnya gitu kan. Ya kayak gitu sih, caranya aja yang salah sebenarnya. Itu aja. iya. Kalau untuk hal yang lain ya itu wajar, namanya juga manusia, terus dia juga membutuhkan, emang benar-benar membutuhkan ya. Biar gimana pun ya kita balikin ke diri kita aja. Kalau misalkan muka amit audiobil mendalik ya, jangan sampai muka kita sampai cacat seperti itu ya, sebenarnya butuh banget uang pertama untuk pengobatan. Ya makanya itu jadi Iya. kepengennya pihaknya Teknovi kan Mm-mm. utamain dulu pengobatan karena memang tujuan donasi Iya. seperti itu Mm-mm. pertama itu. Nah kalau misalnya sudah selesai pengobatan, sudah segala cara ditempuh, kalau masih ada dana lagi ya pasti untuk kehidupan selanjutnya kayak usaha lah, Mm-mm. apalah apa itu sih udah pasti sih gitu tak. Iya. Terus Iya. lagian Iya. yang selama ini saya jalanin kan, Iya. selama ini juga kan kita relawan ya, Mm-mm. relawan terkait dengan yayasan tertentu gitu kan. Di saat kita penggalangan dana seberapa pun, jangankan 1,5 M, 1 juta pun kita perlu banget bikin LPJ. Iya. Wajib LPJ kan lebar pertanggungjawaban biar dana peruntukannya tuh jelas. Iya. Memang tujuannya begini, di sini bikin ini bikin itu, itu kan jelas. Iya. Mm-mm. Karena kita akan diminta sama donatur nantinya, entah itu donatur perorangan atau dari yang lainnya gitu kan, instansi-instansi. Kita kan jelas tanggung jawabnya gitu tah. Kayaknya masuk Teknopi gitu deh. Iya. Iya. Kalau enggak kan yayasannya dituduh penggelapan. Iya. Itu yang aku rasain. Mm-mm. Ya tujuan kan korupsi lah apa ada gitu kan. Mm-mm. Ya jaga itu. Karena kalau kita dapat donatur kan memang harus dijaga rasa gitu. Mm-mm. Gitu. Iya. Nah ini menurut Tete nih, yang menang itu bakal siapa? Pihak AS atau Bang Densu dan Teknovi? Kalau dilihat dari itu, bentar ya. Udah jelas ya kalau kalau untuk Teknopi sama Bang Densu ya, mereka pendukungnya banyak. Pertama itu, kedua terus mereka juga istilahnya menjalankan program kayak gitu itu tidak sembarangan ya. Ada istilahnya surat izin dari sana dari sinilah gitu kan. Perizinannya kuat ya, perizinannya kuat gitu kan. Ya ini mah ya menurut Tete ya, insya Allah si Teknopi ya, Teknopi sama Bang Densu yang ini. Iya, insya Allah ya, doain aja karena istilahnya ya mereka juga nggak sembarangan ya bikin program kayak gitu ya gitu kan. Terus akhirnya dari si pihak yang seberang gimana? Siapa? Si AS. Ya, dia akan dapat uang, misalkan nih ya, misalkan kalau kalau sampai kasus ini mereka kalah ya, pihak A ya, pihak AS ya, dapat uang masih tetap akan ada donatur ke dia nanti dari luaran. Tapi ya mungkin karena kebaikan hatinya Teknopi juga, dia akan masih mau mengusahakan untuk siapa? Untuk AS ya. Buset. Biarpun istilahnya tidak sebesar yang kemarin-kemarin gitu Ya ya, masih tetap dibantu. masih tetap dibantu. Gila. Insya Allah itu ya. Apa seperti dugaan bakalan ada yang memang nggak mau mereka pihak Teknopi sama Bang Densu emang nggak mau sampai situ sih. Iya. Ya, maafin.
memang ada bakalan yang ada yang dipidanakan pakai baju oranye. Maaf, bentar. Dipidanakan. Ada pihak-pihak tertentu yang ngelaporin ya. Ya mudah-mudahan pihak yang benar-benar istilahnya tidak ada sandiwara ya, yang menang itu ya, gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan. Terus kan di sini juga Teh Ocha tidak terlalu menyimak kasus itu gitu. Jadi tidak terlalu yang ngeh banget gitu. Ya Teh Ocha mah cuman berdoanya ya mudah-mudahan yang menang itu yang benar-benar istilahnya sandiwara gitu. Ya iyalah, Gitu. pusing Ya. banget. Iya, gak enak banget. Jadi Kayak gitu. muncul Sunda mah mulang tai ya. Mulang tai. Iya. Jadi apa lagi? Jadi pada intinya yang menang pihak yang tidak berdrama kan. Mudah-mudahan ya. Iya. Kita berdoa aja ya. Untuk depannya nih, kredibilitas kan kayak kata kekehnya Teknopi, dia selalu memegang donatur, ada di pihak donatur dan netizen. Ya enggak? Katanya kan begitu. Nah, kredibilitas yayasannya untuk kedepannya apakah akan jatuh setelah kasus ini? Apakah makin naik? Yayasan Teknopi Ya maksudnya. dengan teknopinya sendiri dan karirnya kan dia nggak vlog juga kan buat ngebantu orang. Iya. Dari duitnya sendiri loh. Sekedar info, Teknopi kan selama ini nggak pernah donasi, baru saat ini. Untuk programnya Teknopi ya yang dia jalanin sekarang kan ada ya. Beberapa banyak. Insya Allah akan lebih maju dari kasus ini ya. Setelah kasus ini akan lebih maju. Didoakan aja pokoknya buat Teknopi sukses terus. Jangan pantang menyerah, tetap membantu orang-orang yang membutuhkan. Didukung ya sama kita ya Teknopi ya. Iya. Sama relawan ya. Iya. Kita juga relawan kan ya. Jelas. Kita juga relawan lah. Itu makanya kaget. Memang sih di dunia relawan juga kita memang mesti rada tegas. Iya. Karena banyak yang playing victim yang kita lihat ya, kayak korban-korban bencana, tahu-tahunya dia sebenarnya bukan korban, cuma datang ke tempat itu berlaku sebagai korban. Banyak kok memang itu. Kitanya memang dianggap malaikat banget gitu dan bisa ditipu buat mereka tuh gitu kan. Mumpang-mumpung. Jadi mafia bencana tuh memang ada gitu, yang selama kita jalan di situ beberapa kali lah ya. Iya. Yang penting mah kita mah bisa tahu mana yang playing victim, mana yang victim beneran. Kalau hal kayak gitu bisa terbuka sendiri nanti. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh bisa kebuka Dan sendiri. SOP-nya kan memang kita juga kalau di tempat bencana kan SOP juga harus jelas ya dulu. Ini punya sasarannya kemana itu harus jelas, karena ya banyak yang memanfaatkan, banyak loh. Kasiannya kalau kita ketipu, masyarakat yang ketimpa benar-benar bencana dan membutuhkan malah gak kebagian. Iya. Itu yang sangat kita nggak boleh tuh ya. Ya udah tuh ya, pokoknya intinya pihak yang tidak bersandiwara yang benar. Insya Allah. Karena biasanya kebaikan itu kebukanya akan telat. Iya, uji mental dulu sama yang di atas. Akan telat biasanya. Itu udah kayak siklus ini ya. Iya. Udah biasa kayak gitu. Kebaikan itu nanti gitu. Jadi yang berbuat kebaikan ini memang harus diuji mental dulu. Iya. Mungkin kedepannya dia akan memegang tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Iya. Amin. Ya
udah tuh ya, jadi intinya pihak sini yang tidak bersandiwara yang akan menang, dan kebaikan insya Allah selalu akan ada berkah dan barokahnya tersendiri ya, walaupun sudah dihinakan, direndahkan dan lain-lain gitu ya, tapi ya karma nggak akan kemana ya. Iya, iya. Ya udah itu ya, ada kesan dan pesan lain. Semangat aja buat orang-orang baik Ayo, ya di luar semangat sana. dan jangan jadi kapok Iya, walaupun memang sakit, emang sih luar biasa, proses. tidak semua kebaikan bisa diterima dengan baik guys, ya enggak. Betul. Ya udah itu ya, ayo jangan lupa tetap tonton video kami, share, komen, like, and subscribe. Tetap di Mystical Experience. Naik, Bye.